Halo guys, apa kabar? Pernah gak sih kamu mikir gini? Kalau gue punya HP baru, gue bakal bahagia. Kalau gaji gue naik, gue bakal tenang. Tapi kenyataannya, pas udah punya semuanya, bahagianya cuma sebentar. Terus perasaan bahagianya hilang kayak ditelan bumi. Nah, inilah yang disebut adaptasi hedonis. Di video kali ini, kita bakal bahas rahasia kebahagiaan versi ilmuwan psikologi Jonathan Haidt dalam bukunya The Happiness Hypothesis. Serta menjawab pertanyaan, kenapa semakin banyak yang kita punya, justru kita nggak makin bahagia? Dan gimana cara keluar dari jebakan ini? Jadi gini, adaptasi hedonis itu konsep psikologi yang bilang kalau otak kita cepat terbiasa sama hal-hal baru. Contoh gampang, dulu pertama kali punya HP touchscreen, rasanya kayak, wow, gue hidup di masa depan. 2 minggu kemudian, biasa aja. Kenapa? Karena otak kita balik lagi ke baseline kebahagiaan. Naik sedikit saat ada hal baru, lalu turun lagi ke level normal. Coba deh ingat-ingat, beli sepatu mahal, dipakai sekali, rasanya kayak jalan di catwalk Paris. Seminggu kemudian, jadi biasa aja. Atau waktu kamu naik gaji, hari pertama gaji cair, senyum sumringah. Sebulan kemudian, kok tetap aja nggak cukup ya? Nah, itu adaptasi hedonis bekerja. Kita gampang banget terbiasa sama hal-hal baik, dan mulai pengen lebih, dan lebih lagi. Masalahnya, kalau nggak paham konsep ini, kita bakal kejebak di hedonic treadmill alias treadmill kebahagiaan. Kita terus lari ngejar sesuatu. Gaji lebih tinggi, barang lebih mewah, liburan lebih fancy. Tapi nggak pernah puas. Contoh ekstrimnya, banyak selebriti kaya raya yang tetap merasa kosong atau depresi. Karena ternyata, uang dan status cuma kasih efek bahagia yang sementara. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nggak terjebak di siklus ini? Tenang, Haidt kasih beberapa trik yang bisa kamu praktekkan. Pertama, latih rasa syukur. Serius, journaling 3 hal yang kamu syukuri tiap malam. Itu simple tapi ampuh. Contoh, hari ini hujan, tapi gue bisa pulang gak kehujanan. Itu aja cukup buat otak ngerasa puas. Kedua, fokus ke pengalaman, bukan barang. Riset bilang, pengalaman lebih bikin bahagia ketimbang barang. Liburan bareng teman, nonton konser, atau sekedar nongkrong sambil ketawa. Itu lebih tahan lama efek bahagianya. Ketiga, beri jeda dan batasi kebiasaan. Kalau kamu suka kopi mahal, jangan minum tiap hari. Bikin jarak, biar tiap kali beli rasanya tetap spesial. Kebahagiaan itu kayak dengerin lagu favorit. Kalau diputar terus, ya bosan juga. Keempat, bantu orang lain. Aneh tapi nyata, memberi justru bikin kita lebih bahagia daripada menerima. Nyumbang ke charity atau sekedar traktir teman bisa bikin perasaan lebih hangat dan tahan lama. Haidt juga bilang, solusi paling kuat untuk melawan adaptasi hedonis adalah punya tujuan yang lebih besar. Bukan cuma ngejar barang atau status, tapi sesuatu yang bikin hidup punya makna. Contoh, membangun bisnis yang bermanfaat, mengajar orang lain, atau ngejar passion yang bikin kamu semangat bangun pagi. Makna itu bikin bahagia yang gak gampang pudar. Kuncinya sebenarnya simple. Sadar kalau kita punya kecenderungan adaptasi hedonis. Begitu kita tahu, kita bisa berhenti nyalahin keadaan. Kita jadi lebih mindful, gak gampang iri sama pencapaian orang lain, dan bisa menikmati hidup apa adanya. Jadi guys, ingat ya, bahagia itu bukan soal punya yang paling baru, paling mahal, atau paling keren. Tapi, gimana kita menikmati apa yang udah ada, sambil membangun hidup yang bermakna. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.